bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, tahlil tahmidnya, ini bukan pahalanya sampai ke orang yang meninggal atau bacaannya sampai ke orang yang meninggal, tapi di sini manfaatnya yang sampai. Tahlilan itu dikaitkan dengan tadi yang sebelumnya, peringatan. Nah, padahal bacaan tahlilnya itu apa pasti berpahala? Apakah bacaan kita itu pasti berpahala? Nah, gitu kan. Tentang bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang meninggal. Itu pada Imam Syafi'i. Ini yang baru patut kita ketahui. Jadi mazhab Syafi'i sendiri bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang meninggal. Sebelum menonton video, kami ucapkan terima kasih Anda telah hadir di channel Satrio Malam kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di bawah video ini. Niki tolong dikatakan khususipun ingkang demen ribut bab tahlil utawi bab syahwur dados wontenipun ilmu kita itu seharusnya itu bertambah pintar, bukannya menjadi semakin bodoh. Jadi seseorang itu dapat kelihatan berilmu yaitu pada saat kita itu menyusun suatu kalimat yang diucapkan dengan ucapan, dan seseorang dapat terlihat bodohnya pintarnya, kemudian bisa terlihat juga cara berpikirnya. Ini pentingnya pun kita wajib ngaji rasa supados kita ngertos menjadi makhluk yang disebut manusia ini. Dengan ngaji rasa kita akan mengetahui kekurangan maupun kesalahan pada diri kita sendiri sebelum melihat kekurangan maupun kesalahan orang lain. Sebab namanya manusia itu pasti punya kekurangan dan kesalahan itu pasti. Sekarang itu kan banyak ustadz itu merasa semakin pintar, tetapi nggak taunya dengan kepintarannya itu jadi keblinger. Dengan adanya keblinger jadi tidak benar. Ini yang engkang podo mboten disadari oleh piyambakipun nih. Contonipun niku Ustadz Salaf saking Jawa nih mengucapkan memangnya bacaan kita itu pasti berpahala sehingga kita mau memberi pahala ke orang yang udah meninggal. Ini piyambakipun niku pinter tapi keblinger. Terus Ustadz salaf yang lain juga mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ini kalimat yang diucapkan sudah jelas didasari oleh rasa tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi yang dilakukan oleh orang lain itu salah. Jadi mereka itu merasa benar pada saat menyalahkan, padahal beliau belum mempelajari apa yang mereka salahkan. Nah, ini yang bahaya di sini. Jadi pinter tapi keblinger itu di sini. Jadi ucapannya itu sudah jelas salah. Pada saat kita membaca ayat Al-Quran, jangankan ke orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup tapi tuli, kita membaca ayat Al-Quran di depannya maupun di sampingnya itu nggak sampai kepada orang yang hidup tapi tuli tersebut, apalagi yang sudah meninggal. Mereka itu membahas hal-hal yang sebetulnya belum mereka pelajari. Jadi mereka itu selalu membahas itu
ini udah jelas atas perintah dari atasan suatu organisasi. Karena setiap ustadz yang satu membahas bab tahlil, semua ustadz dari salaf membahas bab tahlil, membahas wali songo, semua membahas wali songo. Ini atas perintah. Nah, padahal perintah itu salah, sedangkan mereka itu pada saat menjalankan perintah dari pimpinan organisasi tersebut itu belum mempelajari apa yang akan dibahas. Ini bisa membahayakan banyak orang, seperti Ustadz Salaf yang dari Jawa tadi yang mengatakan bahwa apakah bacaan yang kita baca itu berpahala? Pasti berpahala. Ini nih kalimat beliau tersebut itu, ini adalah suatu penyakit ini yang bisa membahayakan diri kita. Itu namanya penyakit was-was namanya. Tidak yakin dan tidak percaya terhadap apa yang telah dilakukannya sendiri. Itu namanya penyakit yang paling bahaya. Itu penyakit was-was, itu bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan banyak orang. Nah, mari kita pelajari bersama, kita gali, kita pahami adanya dalil maupun hadits, bab tahlil maupun bab ziarah. Ini tolong diperhatikan. Ini berdasarkan sejarah yang disaksikan oleh ratusan sahabat baginda Rasul. Jadi ini bukan soheh lagi, mbahnya soheh. Kalau umat Islam sampai tidak percaya dengan adanya sejarah yang dilakukan oleh baginda Rasul, yang dijalani oleh baginda Rasul, yang dialami oleh baginda Rasul, sudah jelas itu bukan orang Islam itu kalau tidak percaya dengan sejarah. Jadi asal usul adanya tahlil adalah sejarah pada saat baginda Rasul bersama rombongannya para sahabat menghentikan perjalanannya ketika melihat area pekuburan yang tidak jauh dari jalan yang dilalui oleh baginda Rasul bersama rombongannya. Para sahabat yang jumlahnya ratusan itu melihat langsung, melihat sendiri baginda Rasul memangkas pelepah kurma yang ada daunnya, kemudian dibelah menjadi dua, kemudian ditancapkan kedua belah pelepah kurma tersebut pada dua makam atau pada dua kuburan yang ada di area pemakaman tersebut. Nah, di situ baginda Rasul bersabda, ini kalau sampai nggak percaya adanya sabda baginda Rasul yang disaksikan oleh begitu banyak sahabat yang ada di rombongan dalam sejarah tersebut, berarti mereka bukan orang Islam kalau sampai nggak percaya sabda yang satu ini. Niki tolong digatekaken nih. Itu sabda baginda Rasul, yaitu selama pelepah kurma dan daunnya masih basah, maka pelepah kurma dan daunnya itu akan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Dan selama daun dan pelepah kurma itu bertasbih kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli kubur yang ada di bawahnya itu mendapat keringanan dari siksa kuburnya. Sejak saat itulah, dengan adanya sabda baginda Rasul di dalam sejarah perjalanannya dengan rombongan para sahabat tersebut, maka para sahabat kemudian diikuti oleh para madhab yang kemudian diikuti
lama, akhirnya dapat memahami bahwa tasbihnya daun dan pelepah kurma yang masih basah selama belum kering saja itu dapat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Harus dipahami betul-betul. Jadi tasbihnya daun pelepah kurma tersebut itu bukan sampai ke orang yang sudah meninggal. Dengan tasbihnya daun yang masih basah kepada sang penciptanya, ini bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal yang ada di bawahnya daun dan pelepah kurma yang masih basah tersebut. Jadi yang namanya tahlil maupun ziarah kubur, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, tahlil tahmidnya, ini bukan pahalanya sampai ke orang yang meninggal atau bacaannya sampai ke orang yang meninggal, tapi di sini manfaatnya yang sampai. Jadi orang yang beriman dan berakal pasti akan yakin bahwa bacaan Al-Quran, tasbih, zikir, sholawat, kemudian tahlil, tahmid yang dibaca ini akan bermanfaat bagi ahli kubur. Sebab tasbihnya daun saja bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, apalagi yang membaca tasbih manusia. Menawi kok tasik ribut bab tahlil ziarah niki kawula critakaken nih. Saya itu pernah melihat sekeluarga, yaitu suami istri dan kedua anaknya berada di kebunnya. Nah, si suaminya itu lagi menggali tanah untuk membuat lubang. Ternyata keluarga tersebut sedang mengubur sesuatu yang dibuntel kain itu. Setelah tanah yang untuk mengubur diinjek-injek hingga padat, mereka berkumpul di teras. Kemudian kedua anaknya masih terdengar isak sedih itu. Kita mencoba bertanya, apa yang tadi dikubur? Kemudian suami ibu tersebut menjawab bahwa hewan kesayangan mereka itu telah mati. Kalau tidak dikubur saat membusuk akan keluar bau bangkai dan dapat menyebabkan penyakit. Kita coba bertanya lagi tentang anaknya yang terisak-isak itu. Ini istrinya yang menjawab, apalagi mereka anak-anak kami yang tua-tua juga sedih melihat hewan kesayangan kami mati. Dan dengan jawaban itu kami bertanya, tadi habis dikubur dan tanahnya sudah dipadatin, ditinggal begitu saja tidak baca-baca sesuatu. Bapak dari anak tersebut itu yang menjawab, yang mati kan hewan bukan manusia. Nah, di sini dengan jawaban yang mati hewan bukan manusia, ini hati kita itu langsung sedih. Sedih kenapa? Sedih ketika melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang saat meninggal, begitu mayatnya masuk liang lahat, diuruk dengan tanah lalu diinjak-injak biar padat. Setelah itu keluarga mayit dan semua orang yang takziah itu langsung pergi, tak ada bacaan apa-apa. Ini sedih melihat mayat manusia disamakan dengan mayat hewan. Hari demi hari, tahun
demi tahun. Manusia sama seperti kuburan-kuburan hewan, kotor dan hilang karena yang masih hidup itu dilarang ke kuburan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama, bid'ah lah, syirik lah. Nah, di sini inilah pentingnya kita belajar tahlil dan ziarah agar kita dapat mengerti dan merasa bahwa kita itu manusia bukan hewan, agar kita tahu perbedaan mayat manusia dan mayat hewan, agar kita itu tahu perbedaan kuburan manusia dengan kuburan hewan. Ingatlah sebelum kita mati agar mayat kita nanti dikubur tidak seperti mengubur hewan. Karena itu belajarlah tahlil, belajarlah ziarah, agar kelak kita dibacakan tahlil sesudah mati, agar kelak kita disiarahi anak cucu maupun keluarga setelah mati, agar mayat kita tak sama dengan mayat hewan, agar kuburan kita tak sama dengan kuburan hewan yang tidak terurus, kotor, karena yang hidup tidak mengenal ziarah. Jadi itulah pentingnya tahlil maupun ziarah. Apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu ternyata bisa bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Ini bermanfaat, bukan sampai, sekali lagi bukan sampai dari yang dilakukan oleh orang yang masih hidup.